Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengubah bentuk pecahan. Yuk, simak baik-baik. Ya, anak-anak, materi yang pertama adalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Caranya adalah menggunakan operasi pembagian bersusun ke bawah atau yang biasa kita sebut porogapit. Ya, tahu ya porogapit? Masih ingat tentunya? Yuk, kita langsung ke contohnya. Ya, contoh yang pertama adalah 8/3. Kita langsung saja menggunakan porogapit. 8 dibagikan dengan 3, hasilnya 2. 2 ini nanti dikalikan 3, 6. 2 dibagi 3 sudah tidak bisa. Jadi ini sisanya namanya. Ya, hasil baginya kita tulis di depan sini, kemudian sisanya tulis menjadi pembilang dan penyebutnya tetap sama. Jadi 8/3 hasilnya 2/3. Ya, langsung ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu 10/4. Kita langsung ke pembagian bersusun atau kita porogapit ya. 10 dibagi 4 hasilnya berapa? 2. 2 kali 4 adalah 8 dikurangi 2. 2 sudah tidak bisa dibagikan dengan 4. Jadi ini sudah menjadi sisanya. Kita tuliskan 2, sisanya 2 tulis menjadi pembilang, kemudian penyebutnya tetap 4. Jadi 10/4 sama dengan 2/4. Mudah bukan? Ya. Materi yang kedua yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya adalah mengalihkan bilangan bulat dikalikan penyebut, kemudian dijumlahkan dengan pembilangnya dan penyebutnya tetap. Yuk kita simak contohnya. Contoh yang pertama 3/4/5. Caranya, bilangan bulat yang ada di depan sini dikalikan dengan penyebut ditambah pembilang
angka di belakang koma, 100 2 angka di belakang koma, dan seterusnya. Kita langsung saja ke contohnya. Ya, contoh yang pertama di situ 2/5. Kita ubah penyebutnya ini menjadi 10 ya, karena yang paling dekat dengan 5 adalah 10. Kita ubah dikalikan berapa? Ya, 5 dikalikan 2. Kalau penyebutnya dikalikan 2, pembilangnya juga harus dikalikan 2. Nah, sama-sama dikalikan 2, pembilang dan penyebut. Pembilangnya 2 kali 2 4, 5 kali 2 10. Per 10 berarti satu angka di belakang koma menjadi 0,4. Contoh yang kedua. Tiga per 25. Ya, kalau 25 itu dikalikan dengan 4 agar menjadi 100. Jika penyebut kali 4, pembilang juga harus dikalikan 4. Menjadi 12 per 100. Penyebut 100 berarti ada 2 angka di belakang koma. Menjadi 0,12. Ya, contoh yang ketiga. Nah, kalau sudah berpenyebut 10 itu tidak perlu dikalikan ya, hanya mengingat berpenyebut 10 berarti hanya ada satu angka di belakang koma. Nah, padahal pembilangnya di sini ada 2 angka. Lantas harus bagaimana? Gampang sekali. Tinggal 1,7 karena berpenyebut 10 dan hanya ada satu angka di belakang koma. Nah, bagaimana misalkan nanti ada soal pecahan campuran dijadikan pecahan desimal. Itu caranya mengubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa dulu, kemudian baru dijadikan pecahan desimal. Materi yang keempat kali ini adalah mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Sangat mudah sekali. Harus kalian ingat tadi, berpenyebut 10 itu adalah satu angka di belakang koma, berpenyebut 100 itu 2 angka di belakang koma, berpenyebut 1000 itu 3 angka di belakang koma, dan seterusnya. Nah, Bunana beri contoh 0,7 ya. Di sini hanya ada satu angka di belakang koma, berarti per 10. Tinggal ditulis per 10, kemudian ini bilangannya 7. Nah, hanya seperti ini. Contoh yang kedua. Satu angka di belakang koma berarti berpenyebut 10. 4 per 10. Nah, jika pecahan biasa ini bisa disederhanakan, harus disederhanakan menjadi pecahan biasa yang paling sederhana. Caranya adalah membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Kita bagi. Dibagi dengan 2 semua. 4 bagi 2, 2. 10 bagi 2, 5. Nah, seperti ini. Contoh yang ketiga. 0,17. Ada
dua angka di belakang koma berarti berpenyebut 100. Ya, langsung kita tulis. Karena ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Contoh yang keempat. Nah, di sini ada contoh 1,5. Nah, ini satu angka di belakang koma itu berarti berpenyebut 10. Nah, di sini ada dua angka, tinggal ditulis 15-nya begini, ya. 15/10 kita sederhanakan. Dibagi dengan angka yang sama, kita bagi 5. 15 dibagi 5, 3. 10 dibagi 5, 2. Nah, 3/2. Nah, 3/2 itu bisa diubah menjadi pecahan campuran. Caranya seperti tadi. 3 bagi 2 dapat 1. Sisanya 1. Ya, itu tadi beberapa contoh mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang kalian belum mengerti, silahkan kalian bertanya kepada Bu Nana melalui WA atau telepon. Ya, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya jika kalian belum jelas. Tetap semangat, tetap sehat. Kita harus menjadi generasi penerus bangsa yang hebat.